Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Panji. Ketemu lagi bersama kami Puskesmas Polowijen dalam Puskesmas Polowijen lebih dekat. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan rutin kami di hari Jumat, yaitu setiap Jumat dalam Sharing is Caring. Kegiatan live Instagram kami ini selalu menghadirkan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Besar harapan kami, kegiatan live ini bisa menjadikan satu wadah edukasi kami kepada masyarakat, terlebih untuk saat ini dalam masa pandemi. Dan untuk judul live kita hari ini adalah Cegah Kluster Keluarga dengan Patuhi Aturan Isolasi. Dan sebagaimana Bapak Ibu ketahui, narasumber kali ini adalah sangat spesial karena kita akan langsung mendapatkan penjelasan tentang tema kita dari Bapaknya Kota Malang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Dan alhamdulillah Bapak sudah bergabung pada live kita hari ini. Saya mohon izin untuk mengundang Bapak. Kita sedang menunggu Bapak kita, Bapaknya Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Bapak. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di tengah kami Puskesmas Polowijen, khususnya untuk warga Kota Malang dan juga Puskesmas Polowijen. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat. Oke Bapak, mungkin bisa disapa warga-warga Kota Malang ataupun Kerah Malang dan juga teman-teman kami Sobat Panji Puskesmas Polowijen sebelumnya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kota Malang yang saat ini ikut live ya dengan Puskesmas Polowijen. Salam sehat, jaga kesehatan dan jaga diri. Mudah-mudahan kita bisa hidup di tengah pandemi. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin robbal alamin. Terima kasih Bapak. Untuk Sobat Panji yang telah bergabung, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rule live kita hari ini. Bapak, Ibu, Mas ataupun Mbak bisa menyampaikan komentar ataupun menyapa Bapak kita hari ini, dan nanti saya yang akan membacakan komentar untuk langsung kita sampaikan kepada Bapak. Bapak, mohon izin, bolehkah Bapak menjelaskan latar belakang terbentuknya regulasi-regulasi yang berlaku di Kota Malang, khususnya dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19, Bapak? Ya, jadi gini, kita memang gagap ya. Jadi pertama memang Indonesia masih gagap menghadapi bencana non alam. Yang sering kita temui itu kan bencana alam. Tapi bencana non alam ini kan jarang, dan memang Indonesia ini baru pertama kali ini, dan bahkan dunia ini kan seluruhnya sekarang merasakan pandemi COVID ini. Tentu di negara-negara lain pun sebenarnya kondisinya sama. Karena hal yang baru ini masih meraba-raba bagaimana cara pengendalian, termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, kami ya di daerah ini kan ada Undang-Undang 23 2014, memang kita sudah otonomi daerah, tapi masih tetap kita itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal-hal yang terkait dengan masalah pandemi ini kita ngikuti yang namanya karantina kesehatan. Namanya dari Undang-Undang Karantina Kesehatan terus sampai turunan-turunannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga dalam rangka bagaimana supaya kesehatan masyarakat ini terpenuhi dengan baik, masyarakat terjamin kesehatannya, masyarakat terjamin kelangsungan hidupnya, dan masyarakat terjamin keamanannya. Nah, itu secara normatif. Sampai muncul yang namanya ya usaha kita dulu kita lakukan dengan yang namanya PSBB, terus kita
menjalankan apa yang menjadi instruksi presiden, ada impres, sampai sekarang kita kenal dengan PPKM 1, 2, dan 3. Kesemuanya ini adalah dalam rangka bagaimana menjamin ya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar pandemi COVID-19 yang ada, yang mewabah dan yang menimpa Indonesia ini bisa kita hadapi. Kita tidak usah ada kecemasan, tapi kita siap menghadapinya. Tentu yang saat ini sudah kita gembar-gemborkan, atau kita gelorakan, kita harus 6M ya. Jadi yang 3M sudah terkenal sejak awal, bahwa kita harus pakai masker, memakai masker, mencuci tangan, terus kita menjaga jarak, ditambah menghindari kerumunan, ditambah lagi ya membatasi mobilitas, dan yang M yang ke-6 adalah menjaga antibodi atau imunitas. Nah, regulasi-regulasi yang ditelurkan baik pusat, provinsi maupun daerah itu dalam rangka tadi, dalam rangka supaya kita bisa hidup di tengah-tengah pandemi. Ya, Pak. Banyaknya regulasi yang turun seperti 1 tahun ini ya Bapak ya. Ini adalah upaya kita ya seperti yang Bapak bilang tadi bahwa pandemi ini adalah satu hal yang baru sehingga regulasi berkembang setiap saat ya Bapak, bahkan hampir sering sekali. Seperti peraturan wali kota tentang nomor 30 tentang protokol kedisiplinan, kemudian surat edaran nomor 30 dan nomor 33 ya Bapak. Dan tentang kebijakan nih Bapak yang kita bahas saat ini adalah kebijakan harusnya isolasi di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Ya, jadi gini, kami memang minta mulai awal sesungguhnya, setelah kami putuskan bahwa rumah sakit daerah ini kita buka untuk rumah sakit COVID, terus saya membuka sirkulasi ini menjadi isolasi bagi mereka-mereka non gejala, tambah lagi rumah sakit lapangan. Karena kita melihat, kita tahu di awal-awal dulu kita dikejutkan dan dipusingkan dengan mohon maaf, gundul itu ya, itu kan klaster keluarga. Terus di banyak tempat ya, Mergosono juga klaster keluarga. Banyak yang klaster-klaster keluarga itu. Karena ketika dia melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing ya, saya sudah pesan kemarin kepada Kepala Dinas Kesehatan, diteruskan sampai ke puskesmas, harus memenuhi kriteria. Satu, secara fisik, rumahnya itu memungkinkan enggak. Ya. Ada kamar sendiri yang terhubung di dalam kamarnya, yang terhubung dengan kamar mandi. Karena enggak mungkin orang itu tidak untuk mandi, terus buang air kecil maupun besar, terus dia menjalankan ibadah mesti itu. Nah, kalau di dalam ruangan di rumah itu hanya ada 2 atau 1 ya, terlebih 1 yang kadang-kadang tidak terkonek dengan tempatnya yang isolasi mandiri, ini rawan sekali nanti ini menularkan kepada kepada anggota keluarga yang lain. Nah, ini seterusnya demikian. Maka itu secara fisik. Belum lagi secara psikologi. Yang psikologi saya kira yang ngerti adalah tim puskesmas atau tim ahli teman-teman tenaga medis. Kira-kira ketika orang ini masuk ya, ketika orang ini secara fisiknya terpenuhi, tapi bagaimana secara psikologis, kira-kira bisa enggak orang ini menjalankan protokol COVID-19? Maka saya minta Polres sampai menyiapkan yang namanya tim hunter ya Pak. Ada satu kendaraan ya, istilahnya jemput dengan paksa ya. Hunter COVID itu kan menjemput orang-orang yang sedang kena COVID dan diusahakan tidak pakai isolasi mandiri. Kenapa? Karena ini banyak penularan dari sektor-sektor keluarga. Kita tahu ya dari kantor, terus dia terpapar ke keluarga, mestinya hanya dia sendiri aja, karena klaster kantornya. Tapi karena dia tidak ngerti bagaimana dia harus melakukan sesuai dengan protokol COVID, ya ini akhirnya bergeser ya, menjadi anggota keluarganya yang terpapar. Nah, harapan kami kesadaran ini pelan tapi pasti masyarakat akan terbiasa
apa yang menjadi keputusan negara, apa yang menjadi keputusan pemerintah, insya Allah itu bukan untuk kepentingan pemerintah. Ini adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan penduduk. Terbukti saat ini ketika Iya, Pak. masyarakat Berarti kita yang ketat perlu nih di ya, saat ini saya minta adalah yang pada perlu di saat puskesmas. Nggih. Ya, begitu testingnya sudah kan terus di Nggih. tracing. Ya, langsung saat ini ada apa? Penurunan yang signifikan ya. Ini terlihat sekali. Betul sekali Bapak. Jadi mungkin satu kalimat tadi yang bisa kami ambil adalah kita perlu kesadaran diri bahwa ketika kita Iya. mau mematuhi aturan dari pemerintah yang pasti untuk kebaikan, untuk menjaga anggota keluarga yang lain ya Bapak ya. Ya, Jangan sampai satu yang terkena ternyata nanti akan menularkan ke 10 orang yang lain ataupun anggota keluarga yang lain ya Bapak ya. iya. Dan untuk saat ini Bapak, di Kota Malang kita memiliki dua tempat isolasi ya Bapak ya. Satunya di Jalan Kawi dan satunya adalah RS Boulevard, di mana satu kesempatan bagi kita Kota Malang yang sarprasnya sudah tidak perlu diragukan sehingga menjadi tempat rujukan untuk Jawa Timur ya Bapak ya. Iya. Insya Allah. Kalau rumah sakit kita kan, rumah sakit yang ada di Kota Malang kan bukan miliknya Kota Malang. Ya, seperti Saiful Anwar kan miliknya Provinsi Jawa Timur. Rumah sakit lapangan juga miliknya Provinsi Jawa Timur. Dan ini juga perlu kita waspadai. Semakin banyak orang yang ini kan ya rawan sekali dia menularkan virus itu gitu. Dan tenaga kan yang nangani kan orang Malang. Tenaga medisnya kan orang Malang lah. Maka kita harus bisa menjaga saudara-saudara kita yang tenaga medis di sana, bagaimana dia juga bisa bisa dijaga dan kalau kita sama-sama mengerti dan memahami antara dan husnudon kepada kebijakan-kebijakan, insya Allah ya, masyarakat kita juga apa yang menjadi kehendak negara ini segera kita bisa pulih dari kesemuanya. Oke Bapak, berarti kita sudah diberi fasilitas nih untuk melakukan isolasi di safe house ataupun di rumah sakit ijen gitu Pak ya. Ini untuk orang-orang yang tanpa gejala, dan untuk orang-orang yang sedang bergejala itu bisa di rumah sakit rujukan. Sehingga Sobat Panji ataupun sahabat teman-teman Malang jangan takut untuk pergi ke safe house ataupun ke rumah sakit isolasi yang sudah disiapkan Kota Malang. Bapak, ini kami ada pertanyaan. Pak, selama ini yang menjadi kendala kami adalah stigma. Betul sekali Bapak, stigma masyarakat apabila dibawa ke safe house ataupun ketika beliaunya sedang mengalami COVID-19, bahkan sering menutup-nutupi Bapak. Ini bagaimana Bapak? Ya, stigma itu kan terbentuk karena satu ya, pemahaman kita terhadap apa yang lagi kita hadapi itu. Yang kedua, memang kita harus bijak dalam bermedia. Dan yang ketiga, kita sebetulnya yang namanya berita, ya ini kan yang stigma itu kan tidak mungkin tiba-tiba, tapi karena ada pengaruh luar. Keyakinan dari dalam kalau kuat sih tidak masalah, tapi kalau sifatnya kita itu masih bimbang, kadang-kadang kena suara dari luar, di sana baik atau tidak, di sana itu bla 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 ya, belum jelas ya, benar atau tidak. Selama ini memang kita terus meningkatkan yang namanya fasilitas. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Jadi terus kita berbenah karena sebetulnya ya yang namanya SOP antara yang dilayani dan yang melayani ini walaupun ini disusun sama-sama ya standar operasionalnya, tapi kan perasaan orang yang sakit ini kan tidak sama dengan orang yang sehat. Jadi saya mohon sekali lagi untuk dapatnya masyarakat juga memahami ya bahwa seandainya itu terjadi pada kita yang melayani itu sudah sebaik mungkin tapi masih diterima jelek ya.
tapi insya Allah stigma mungkin stigma bukan hanya stigma di safe house atau di rumah-rumah isolasi ya, stigma terhadap COVID ya, insya Allah pelan tapi pasti sekarang kan sudah melalui berubah ya. Dulu katanya ini buatan rekayasa negara, ini rekayasa ya WHO dan seterusnya. Ya, yang diserang dulu katanya ini penyakitnya orang pintar-pintar, orang bukan mohon maaf. Penyakitnya orang-orang kelas menengah ke atas ya. Tapi sekarang itu kan sudah terjawab bahwa semua ya. Saya kira semua kalangan ya semua masyarakat dan semua penduduk dan ya presiden aja kena kok ya. Terus ustadz kena, kiai kena, pendeta kena kan gitu ya. Terus petani kena, pedagang kena, semuanya karena ini sifatnya adalah wabah yang abstrak karena bakteri, karena virus ya. Nah, ini pelan-pelan awal-awal memang stigma ya, tapi sekarang pelan tapi pasti ini sudah mulai yang stigma negatif itu sudah mulai hilang. Tinggal saya mohon memang kepada semuanya yang tadi sudah mulai sadar tidak membangun opini yang tidak baik lagi. Karena apapun yang kita lakukan mesti kita bertuhan dan kelak nanti akan ditanyakan perbuatan kita di hadapan Tuhan itu. Oke, betul Jadi sekali, pelan Bapak. tapi pasti Jadi kita berjuang iya. terus ya untuk bagaimana merubah stigma dan paradigma masyarakat kita sehingga saya yakin kok ya bahwa pada akhirnya pelan tapi pasti nanti kita bisa akan pulih. Oke, Bapak. Seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa ini itu adalah pandemi ya Bapak ya, yang bisa mengenah ke semuanya ya Pak ya. Jadi COVID-19 ini bukan adalah aib, tapi memang adalah penyakit yang bisa diderita oleh siapapun karena saat ini kita dalam kondisi pandemi. Ya. Kembali ke isolasi tadi ya Bapak ya. Berarti memang diwajibkan untuk orang-orang itu untuk melakukan isolasi di tempat isolasi yang sudah disiapkan ya Bapak ya. Apabila menolak berarti akan ada tindakan begitu Bapak ya. Gimana? Saya tadi mana? Ya, ngapunten Bapak. Jadi tadi seperti yang disampaikan bahwa untuk orang-orang yang terkonfirmasi sangat diharapkan untuk bisa kooperatif mengikuti aturan untuk melakukan isolasi di safe house ataupun di Ijen, di rumah sakit Ijen untuk memutus mata rantai. Dan apabila menolak itu apakah ada tindakan begitu Bapak ya? Ya gini, tentu kita pendekatan persuasif dulu lah. Jangan sampai kita ada tindakan-tindakan yang pada akhirnya kalau kita kembali ke undang-undang karantina ya harus ada tindakan mestinya. Ya, tapi kita insya Allah selama ini di Kota Malang tidak terjadi itu ya. Bahkan kita kan sudah hukum masyarakat itu lebih kejam ketimbang hukum-hukum yang kita terapkan, mungkin punishment denda maupun punishment hukuman kurungan dan seterusnya. Ya, jadi kalau yang isolasi dipaksa orang ini tidak mau pakai di safe house maupun di rumah sakit lapangan, maka saya minta di sana kan ditulisi ada bendera, terus ada tulisan banner di sini orang yang lagi berjuang melawan COVID. Kenapa itu kami lakukan? Karena satu, ketika ada orang yang berkomunikasi, dia saking bisa menjaga protokol COVID. Terus mereka sendiri juga harus menahan, tidak berkerumun dan tidak keluar. Saya khawatir ketika tidak dikasih penanda itu, satu rumah itu kena COVID semua, 5 orang seandainya. Lah, dalam tidak mungkin dalam tempo tertentu orang ini tidak keluar, tidak mobilitas keluar. Mungkin dia makannya kan walaupun dia pakai GoFood nanti kan pasti bertransaksi dengan yang lain ya, betul. Terus dia ngasih uangnya mungkin diambil oleh orang yang tadi GoFoodnya tadi ya, ini kan rawan menularkan ya virus itu ya. Nah hukuman ini saya kira juga lebih ini ya, lebih
kejam ya, karena masyarakat nanti yang akan mengadili. Tidak ada, kami selama ini belum pernah mengeterapkan punishment yang basicnya denda bagi mereka yang tidak mau isolasi di safe house maupun di rumah sakit lapangan, tapi kita pendekatan persuasif dan alhamdulillah suatu saat itu ada yang 7 kena, terus dia dibujuk, dirayu, bukan dibujuk, dirayu, segera kita, itu tidak mau. Begitu ada gejala batuk, malah kita yang menghubungi puskesmas segera. Dan ini kan apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi nasihat atau petunjuk dari puskesmas tadi kan sudah memang benar. Segera, karena di Sevos, karena rumah sakit lapangan dipantau oleh para medis. Hari ini Ya, makannya betul. gimana, saturasinya gimana. Insya Allah lebih mendekati kesembuhannya lebih cepat ketimbang isolasi di rumah yang tidak pernah dipantau oleh tim medis. Oke, Walaupun berarti ini gejala ringan ya, Oke, atau tidak betul bergejala. Bapak. Oke. Karena tidak bergejala pun itu sebetulnya kita banyak sekali selama isolasi kita takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak ya. Ya, Jadi ya. teman-teman Malang jangan ragu untuk melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan karena ini adalah upaya untuk mendampingi panjenengan semua agar selama masa isolasi lebih terkendali, betul ya Bapak ya. Iya, benar. Nah, ini ada testimoni Bapak. Saya alumni, beliaunya habis isolasi, alhamdulillah selama 10 hari di sana mendapat penanganan pelayanan yang fasilitas yang sangat baik. Nah, ini testimoni bahwa mindset kita, bahwa kita namanya lapangan mungkin ya Bapak ya, jadi ragu untuk datang dikirain barak ya Bapak ya. Kalau di sana rumah sakit lapangan luar biasa sebenarnya, dan Sevos juga demikian. Fasilitas olahraganya dipenuhi, sana ada free wifi kalau rumah sakit lapangan ya. Terus ada tempat olahraga, dan bahkan ada kafe 24 jam. Ada musik, alat musik yang dipakai, monggo. Kan semuanya sana kan, tapi tentu yang main juga orang-orang yang terpapar COVID gitu. Terus disiapkan kopi, disiapkan teh kalau dia ingin nyantai-nyantai di sana, itu luar biasa udah disiapkan. Betul, Jadi bukan luar biasa ya seperti Pak ya. barak gitu, enggak ya. Oh, okay. Ya, mungkin itu yang ditakutkan masyarakat, Bapak. Ya, yang kita kuatkan sebetulnya kan bagaimana menjaga imun tadi ya. Jadi harus dijaga rasa senangnya itu ya. Dan insya Allah itu yang menjadi paradigma kita atau pertimbangan kita. Setiap rumah sakit atau rumah-rumah isolasi kita pertimbangkan bahwa kalau dari sisi kesehatan jelas ya. Sirkulasi udara jelas, kita kasih vitamin jelas, tapi bagaimana suasana batin, nah ini diciptakan, insya Allah demikian. Nanti saya mungkin tidak sampai lagi. Pukul 10 ya, saya karena ada biat ya. Nanti biar diterusin aja, terusan jenengan ya. Nggih Bapak. Ini kami mungkin ada segmen mungkin dari Bapak pesan untuk kami warga Malang agar bisa saling membantu pemerintah untuk bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini, Bapak. Ya, makasih. Saya mohon kepada seluruh warga Bumi Harimau yang saya cintai bahwa vaksin COVID-19 itu bukan berada di luaran sana. Bukan hanya tergantung vaksinasi yang saat ini lagi digulirkan di tahap pertama, sudah termin kedua ini, tapi vaksinnya ada pada diri kita masing-masing. Yang 6 tadi kita kuatkan dan kita disiplin. Saya punya keyakinan yang luar biasa ya, bahwa kita nanti akan bisa menyesuaikan kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih musibah itu sudah diukur dengan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kemampuan. Dan Allah tidak zalim. Berarti Allah sudah bisa Allah sudah tahu bahwa kita sebenarnya mampu. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti protokol COVID, bagi orang yang mengikuti acuan-acuan para bijak dan yang ahli. Ya, yang ahli
gurunya, kiainya, penanganan COVID ini ya dokter, para medis, ya, tenaga medis itu ahlinya. Karena sebetulnya sini kan tidak bisa terus baca doa terus bisa menyelesaikan, tapi ya tetap memang doa iya, akan tetapi itu tidak menjadi satu-satunya. Ayo kita jaga protokol COVID ya, sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu disiapkan dan kita semua mudah-mudahan Indonesia bisa terhindar dari COVID-19 ini. Tentu kami harapkan memang ekonomi tetap bisa jalan, tapi kita di sektor terakhir yang paling bawah RT RW memagarinya ya, mobilitas orang benar-benar dilihat supaya apa? Supaya kita bisa pulih lagi ekonomi kita, tapi tetap kita sehat. Kalau ada gejala dikit, indikatornya ke arah COVID, segera kita lapor dan kita periksa ke FKTP yang terdekat. Saya kira demikian, makasih. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Ada satu kalimat yang sering saya dengar ketika jenengan di YouTube ya Pak, ada segmen adalah ngaji care, bahwa pandemi ini adalah ujian dan bentuk cinta Allah itu adalah dengan menguji umatnya. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikian Sobat Panji, mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan ya, bahwa semua regulasi yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu hal yang sudah melewati pertimbangan yang sangat matang. Begitupun juga dengan regulasi tentang kewajiban isolasi di tempat-tempat yang sudah disiapkan. Di sini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan juga yang difikirkan oleh pemerintah, bahwa kita salah satunya adalah memutus mata rantai penularan di keluarga kita, kooperatifnya kita dibutuhkan, dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan di pemerintah, salah satunya dengan adanya safe house ataupun rumah sakit, lapangan, ini adalah fasilitas-fasilitas yang sangat dipertimbangkan untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang terpapar COVID agar segera sembuh dan juga bisa menjalankan isolasi dengan sangat nyaman. Dan terima kasih untuk Sobat Panji yang hari ini bergabung. Terima kasih, sampai ketemu di live Instagram Puskesmas Polowijen. Puskesmas Polowijen lebih dekat, Jumat, insya Allah setiap Jumat. Tetap patuhi protokol 5M, selalu menjaga diri dengan melakukan protokol-protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.